Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ini yang sering dialami oleh sebagian besar orang ketika hidupnya susah. Ketika bisnisnya kemudian bangkrut, biasanya itu diikuti dengan ketidaknyamanan selanjutnya. Sehingga wajar muncul pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ada banyak komentar di YouTube ini yang mengatakan, Mas Firman, saya bangkrut, gak ada uang buat belajar. Saya sudah habis-habisan, gak ada biaya untuk ikut kelas AMC. Saya dulu pernah kaya, kemudian saya bangkrut. Nah, ini juga yang membuat sebagian orang lalu merasa hidupnya tanpa harapan. Kita bahas ya di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Perkenalkan, saya pengisi suara di YouTube ini Cahaya Kehidupan. Nama saya Firman Pratama. Anda bisa searching nama saya di Google. Saya nulis banyak buku tentang pikiran. Saya juga membuat formula ilmu yang saya kasih nama Alpha Mind Control, yaitu saya singkat AMC. Sebuah metode, sebuah rumusan, sebuah teori yang memang didesain untuk menjadi panduan hidup bagi semua orang. Panduan untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Agar apa? Agar hidupnya tidak jatuh tertimpa tangga pula. Kadang orang merasa bahwa harus punya masalah dulu untuk belajar. Kadang orang berpikiran kalau belum sakit, ngapain cari obat? Padahal mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Artinya apa? Kalau kita sudah paham rumusnya, kita paham panduannya, hidup kita pasti terarah ke depannya. Tidak mungkin random, tidak mungkin ngacak yang datang. Ketika orang mengatakan hidup kan bagaikan di hutan yang gak tahu arah, karena Anda tidak bawa kompas, karena Anda tidak bawa mapnya, tidak bawa panduannya. Tapi kalau Anda sudah bawa panduannya, Anda bawa kompasnya, hidup itu sudah terarah kok. Kita bisa memprogram hidupnya. Dan ya kita tinggal menjalani saja. Setiap orang boleh punya jalan beda-beda. Boleh, sangat-sangat boleh. Saya pernah ada di kelas AMC online yang dia mengatakan gini, Mas Firman, ada pendapat yang mengatakan manusia itu udah punya jalannya sendiri. Ada yang jalannya enak, ada jalannya yang tidak enak, ada jalannya susah, ada jalannya yang bangkrut, ada jalannya yang kaya. Itu sudah beda-beda jalannya. Terus saya jawab, betul Pak, setiap orang memang beda-beda jalan hidupnya. Tapi sadarkah Bapak kalau jalan itu Bapak buat sendiri dari awal? Pasti beda jalannya. Kenapa? Karena mindsetnya berbeda. Setiap orang besar dari lingkungan yang berbeda, punya program yang berbeda di kepalanya. Ini yang menjadikan realita di hidupnya. Ketika dari kecil datanya itu susah, datanya itu miskin, ya itulah yang terbentuk jalannya. Tapi ketika dari kecil datanya itu sesuatu yang mengkayakan, programnya itu program-program yang kaya, maka itulah yang terbentuk jalannya di depannya. Program ini yang menjadikan jalan di hidup Anda. Jadi bukan Tuhan. Salah besar kalau Anda punya pemahaman, punya persepsi kalau Tuhan menentukan jalan hidup Anda. Bukan. Tiap orang itu awalnya dikasih ruang kosong yang sama. Seperti halnya sebuah flash disk yang awalnya kosong, seperti kertas putih, itu yang Tuhan kasih kepada kita. Saya menuliskan di buku saya 10 keajaiban pikiran bahwa pikiran kita itu kosong dan itulah kita harus memprogramnya. Nah, ketika Anda sudah dewasa, kemudian Anda sedang jatuh nih, sedang bangkrut, ya Anda harus menulis ulang program itu. Beres.
Ketika Anda kenal di mana yang salah, Anda ubah yang salah, itu hidup Anda sudah berubah lagi. Tapi kalau Anda tidak kenal di mana kesalahan program Anda, di mana kesalahan cara berpikir Anda, maka ketika Anda jatuh, tertimpa tangga, tertimpa beton, tertimpa lain-lainnya, akhirnya apa? Anda susah bangun, lalu hopeless. Gak ada harapan, lalu Anda pergi ke orang-orang yang mengatakan, sudahlah, hidupmu sudah seperti itu sudah takdir Tuhan, sudahlah, hidup kamu sudah habis, sudah disyukuri saja kalau emang sedang susah. Ini namanya hopeless. Kenapa? Karena menganggap hidupnya sudah gak bisa diubah. Padahal kalau Anda masih bisa bernafas, Anda masih bisa berpikir, Anda masih bisa bergerak, maka percayalah, hidup Anda masih bisa berubah. Saya pernah ada peserta kelas AMC yang sudah hopeless gitu ya, bahkan dia mau bunuh diri, dia sudah tanpa harapan, kemudian dia ikut kelas, itu uang terakhir dia untuk hidup, dia bayarkan buat kelas AMC, dan hidupnya sekarang berubah. Dia pernah ngirim saya testimoni di grup AMC juga bahwa hidupnya berubah, mulai dapat penghasilan yang besar lagi. Nah, belajar AMC adalah cara untuk break, untuk Anda memutus kejatuhan Anda tadi. Kalau Anda tidak memutus itu, programnya tetap jalan, selamanya hidup Anda susah. Jadi bukan Tuhan tidak ngasih Anda harapan, bukan Tuhan tidak ngasih Anda petunjuk, melainkan Anda yang tidak mau mengambilnya. Anda yang banyak alasan untuk berubah, Anda yang punya banyak pertimbangan untuk berubah. Saya sedih ketika ada video atau ada ceramah yang mengatakan bahwa Tuhan sedang menguji kamu, Tuhan sedang menghukum kamu, kamu terpilih oleh Tuhan untuk diuji. Saya itu sedih sebetulnya. Kenapa? Karena membuat orang menjadi berprasangka jelek ke Tuhannya. Padahal itu bukan ujian Tuhan. Tuhan tidak pernah ngasih ujian, dosen yang ngasih ujian. Ketika seseorang itu jatuh, maka terimalah itu sepenuhnya hasil dari keinginan Anda sendiri. Ketika ada orang itu bangkrut, sadarilah itu bukan salah orang lain, bukan salahnya pemerintah, bukan salah siapapun, tapi kesalahan dari program di pikiran Anda sendiri. Gak ada gunanya Anda nyalahkan orang lain, mengeluh dan sebagainya. Percuma saja. Kenapa? Karena Anda akan ngubah apapun. Kalau Anda sibuknya mengeluh, sibuk Anda merasa saya sudah gak bisa apa-apa, sudah jatuh, saya sudah hopeless, Anda marah-marah sama orang lain, nyalahkan temannya, nyalahkan istrinya, itu tidak mengubah apapun di hidup Anda. Yang ada malah menarik kejadian jelek lainnya. Itu harus diputus, itu harus di break gitu ya, dipatahkan lalu diganti dengan program yang baru, diganti dengan pemahaman yang baru. Supaya apa? Supaya hidupnya berubah. Jangan ngotot dengan pemahaman Anda yang lama, jangan ngotot dengan ilmu Anda yang sudah Anda terima dulu itu. Kalau itu membuat Anda jatuh, tertimpa tangga, ya sudah, maka stoplah. Ingat, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, sangat luas kasih sayangnya, sangat luas petunjuknya. Bisa lewat YouTube ini, bisa lewat buku-buku saya, menjadi jalan petunjuk buat hidup Anda. Membuat hidup Anda berubah, membuat banyak orang tentunya mengalami keajaiban di hidupnya. Anda sadar dan Anda harus berubah. Hidup masih bisa berubah, hidup masih bisa naik lagi, lebih tinggi lagi. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu
ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.